Di DPR sana mereka lagi sibuk diskusi, rapat, bahas tentang tambahan anggaran. Dan di DPR kita rata-rata setuju penambahan anggaran mereka. Anda bisa bayangkan itu, ya. Anggaran belanja kementerian itu semua minta ditambah rata-rata. Di tengah situasi ini. Waras nggak itu DPR kita itu? Nur, seorang janda dengan 4 anak, pemilik warung pecel di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara, kaget saat menerima tagihan pajak bulan Juni. Total pajaknya sebesar 3 juta rupiah dengan rincian 100 ribu rupiah per hari. Korupsi itu diganti dengan sebuah kebijakan. Dan nanti kebijakan itu akan menjadi normalisasi. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual ini mengenai pajak Konoha. ya pajak. Ya, sebentar lagi kita akan membedah kisruhnya pajak di Konoha yang membuat rakyat tercekik dengan kebijakan, sistem, dan peraturan baru yang dibuat oleh segelintir orang untuk kepentingan golongan tersebut. Nanti kita bongkar tentang pajak ini, ya. Tapi sebelumnya, saya tidak pernah berhenti-henti untuk mendoakan saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin, dilancarkan usahanya, Amin. dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin ya Dan Allah. juga dibersihkan dari semua Amin. energi-energi negatif yang ada Amin. dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dan dimasukkan kembali aura positif Amin. untuk tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin. Dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas izin Tuhan, dengan doa-doa terbaik saya Amin. saat ini untuk saudara-saudaraku di luar sana Amin. akan ijabah oleh Tuhan Sang Amin. Pencipta alam semesta. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, saya akan mencoba meneropong dimensi portal untuk hiruk pikuk pajak saat ini. Semakin kesini, semakin tidak bisa diselamatkan. Ya, yang mana rakyat semakin dicekek dengan pajak-pajak yang tidak masuk di akal ini. Gitu nggih ya. Nah, lah ya Rek ya. Ini dari media sosial pun juga kita bisa melihat bagaimana muncul pajak-pajak baru yang terkadang membuat kita yang bertahan untuk hidup di saat kita kesulitan, di saat kita tidak makan. Mana pemerintah, mana negara hadir di saat kita dalam kesulitan. Nah, tapi di saat kita bergerak untuk mencukupi kesulitan kita, bernapas sedikit, mereka datang ya, minta jatah. Aneh ya Rek ya. Nanti Kim Acan akan membedah lebih lanjut ini ya Rek ya, mengenai sebuah kisruh yang kita lihat di media sosial mengenai pajak-pajak. Bahkan ada tuh pajak untuk UMKM penjual pecel ayam. Mana? UMKM kecil, pajak konten kreator juga FB yang belum monet, nah itu dianggap berhutang. Kalau monet harus bayar, astaga ya. Nanti bagaimana dari kartu-kartunya Kim Acan membedah ini semuanya.
Baik, kira-kira Ya, bagaimana nih? kita akan membedah energi kisruhnya pajak di Konoha saat ini, ya. Yang mana pajak saat ini sangat mencekik untuk para rakyat, ya. Tidak ada satupun kebijakan yang membuat hati rakyat bahagia, ya. Selalu saja membuat sistem-sistem yang hancur hanya demi untuk kepentingan sendiri. Ya, kita akan lihat apakah ini puncaknya, justru baru permulaan dari badai yang lebih besar. Wah, Mari kita bedah energi dari alam semesta. waduh, kok serem? Apakah ini awal atau masih akan menuju puncak? Waduh, ini bagaimana ini kartu ini? Dua anjing yang sedang melaung di bulan purnama. Wah. Di sini niat saya tidak ingin menakut-nakuti dan tidak membuat orang cemas. Karena saya pun tinggal di Konoha yang mempunyai sistem sendiri tanpa minta persetujuan Rakyat. Karena zaman sekarang orang-orang yang korupsi itu sudah ganti nama, Oh, tidak lagi korupsi. jadi Korupsi itu diganti dengan sebuah kebijakan. Dan nanti kebijakan itu akan menjadi normalisasi. Ya, jadi dari kartu ini melambangkan dua anjing sedang melolong. Dia akan terus merampok. Dia akan terus membuat sistem untuk merampok. Ya, jadi energi yang saya rasakan di sini adalah ini permulaan. Astaga, permulaannya kayak gini. Permulaan yang akan kita hadapi. Hal-hal seperti ini sudah dilewati di peradaban zaman dulu. Pada saat zaman kuno, ya, zaman dahulu, semakin ditertekannya rakyat, ya, semakinlah berontak. Sehingga ramalan Jayabaya pada saat itu kenapa menulis seperti ini? Ya inilah yang akan terjadi. Oh iya sih. Pada saat rakyat ditekan dengan pajak yang begitu mencekik, sehingga membuat rakyat akan berontak. Ya, akan berontak. Ya, karena kebijakan-kebijakan tersebut semakin tidak terkendali dan akhirnya membuat suatu kerajaan runtuh. Waduh, akhirnya akan membuat sebuah kerajaan itu runtuh, GG. Ya, karena pajak yang begitu besar mencekik rakyat. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Baik, ini Kiki Macan ini mengenai pajak kan berkaitan dengan Menteri Keuangan. Ini kira-kira apakah Pak Purbaya mengetahui pajak yang mencekik rakyat atau bagaimana nih Kiki? Apakah Bapak Purbaya mengetahui pajak yang saat ini? Ya. Ya, kita lihat. Kita lihat ini bagaimana nih Kiki. Oh, kok anak badut? Ya. Ini ilmu hitam. Dan satunya di sini Panglima yang sedang berdiri di banteng yang tetap berjuang. Ini ilmu hitam atau energi negatif. Energi negatif. Jadi apabila ditanya apakah Bapak Purbaya tahu dengan pajak saat ini, yang saya rasakan dari dua kartu ini, yang saya melihat dari energi Bapak Purbaya saat ini, Bapak Purbaya tahu akan pajak ini, tapi kembali si malakama, karena tekanan dari atas yang harus melakukan ini dengan tujuan data, ya, pas ujuk-ujuknya tetap pajak, dilihatnya kemampuan masyarakat akhirnya dipangkas. Jadi Pak Purbaya tahu ini semuanya. Ya Allah. Ya, tapi ini si malakama.
Tapi Purbaya tetap berjuang. Dan dia sempat bilang dengan atasnya, ya, baik Pak, karena ini sudah tugas. Saya akan menginformasikan ke bawah. Tapi Pak Purbaya bilang, apabila saya bisa membongkar skandal besar, izinkan saya untuk menutup pajak-pajak yang ada di rakyat bawah. Supaya rakyat di bawah tidak lagi 50% terbebas oleh pajak. Karena Purbaya sedang mengkorek skandal besar, mega korupsi yang ada di Konoha ini, yang sudah lama tidak bisa disentuh karena sudah dikangkangi oleh oligarki dan didukung oleh penguasa-penguasa elit politik yang berkuasa, ya, yang berkuasa. Ada ratusan triliun yang sedang diselidiki oleh Purbaya. Makanya ini gambarnya Panglima yang naik banteng. Ya. Jadi dia tetap menunggangin itu semuanya. Jadi Purbaya tahu ini semuanya. Ya, tapi dia tetap berusaha. Dia tahu ini akan ada kekacauan nanti. Pasti. Tapi dia berusaha untuk itu. Untuk segera membongkar skandal besar yang ditunggangin oleh oligarki dan penguasa elit politik yang penguasa-penguasa besarnya yang tidak tersentuh. Itu tadi menyentuh ini taruhannya nyawa. Tapi itu dilakukan Oleh Pak untuk Purbaya. menutup kesakitan yang ada di rakyat saat ini. Astaga. Itulah Rek ya, ini paham nggak Rek ya? Ternyata ini semuanya pun juga berdasarkan sebuah instruksi dari seorang raja gitu nggih ibaratnya. Dan bagaimanapun juga pasti melibatkan si Pak Menterinya nggih. Dan ini Pak Menteri lagi berjuang untuk membongkar skandal besar mega korupsi dan ada gambar banteng. Oh ya, wis kan. Lasrah ya. Iya, ada lagi? Gemes nih Ki Macan. Taruhannya nyawa loh, Rek. Waduh. Baik, Ki Macan. Ya. Terus ada apa sih sebenarnya dengan pajak yang sebenarnya ini terjadi nih Kiki? Bisa dijelaskan dari kartu. Ada apa sih dengan pajak saat ini? Kok seperti kejar target ya? Nggih. Ya. Putar otak untuk turun ke bawah, cari tahu harta kekayaan UMKM, rakyat di bawah untuk dibabat. Padahal kita kemana-mana sudah dipajakin. Motor Ya. pajak. Sampai mereka ingin tahu harta-harta dari rakyat ini. Ini sebenarnya bukan lagi pemerintahan ya, kalau saya bilang. Ini seperti apa ya, perampokan ya, yang mana sifat pribadi rakyat diingin tahukan. Ini kan namanya HAM, hak asasi manusia, yang tidak boleh orang lain tahu. Punya ini, punya apa, Ya. punya. Kenapa harus seperti itu? Rakyat, Nah, bukan pejabat. ya. Kenapa yang digencarkan rakyat saja? Kenapa nggak digencarkan para pejabat-pejabat di luar sana? Itu Lihat harta kekayaannya. dengan pejabat sana. Transparan lah ke sosial media. Biar rakyat tahu. Ini rakyat loh yang mencari selembar, 2 lembar, 1.000, 2.000 untuk dikumpulkan untuk hari tuanya. Ya. Nah, ini yang sudah kelihatan 1 hari 1 miliar, ujung berungnya mana? Ya, ujungnya kemana? Hanya cuman informasi saja. Sehari 1 miliar, harusnya dicari dong itu. Dicari sampai dia kasih informasi transparan kepada masyarakat. Itu CPGN itu Ya. Kiki, ya. Kita lihat kenapa sih? Apa tadi? Ada apa sih sebenarnya dengan pajak ya, yang saat ini sedang terjadi gitu Ki? Seperti kejar setoran tadi Ki. Serigala. Serigala.
Serigala ini lambangnya kan rakus, ya. Rakus apa saja dihantam. Oke. Dan yang kedua, ini serigala lagi. Nah, saya bicara sesuai fakta ya. Serigala lagi. Ini serigala lagi. Dan yang terkapar ini adalah rakyat. Dikelilingin serigala-serigala rakus. Kenapa? Dengan pajak ini. Mana wakil-wakil rakyat yang namanya wakil? Mana? Kemana? 520. Kok pada saat seperti ini nggak ada suara satupun untuk membentengin rakyat? Melindungi rakyat. Mana? Yang mana? Karena yang ada di gedung tikus itu sibuk meminta anggaran. Anggaran untuk kementeriannya lah, anggaran untuk daerahnya lah, anggota-anggota kenaikan gaji lah, tambahan lagi tunjangan lah. Di dalam gedung tikus itu tidak ada pembahasan untuk membentengi rakyat. Melindungi rakyat. Tapi mereka berbondong-bondong untuk kepentingan pribadi, yaitu tadi serigala. Nggak ada yang dibahas di sana. Untuk rakyat itu nggak ada. Karena dibahas hanya untuk tunjangan diri sendiri, penambahan masa, Fasilitas. penambahan masa kerja, fasilitas dinaikin, minta anggaran ke luar negeri, minta anggaran untuk kunjungan. Itu karena apa? Si biangnya pun seperti itu. Karena penjahat sebenarnya adalah serigala. Penjahat sebenarnya adalah serigala. Ya, penjajah bangsa sendiri. Pengkhianat. Dan penjahat sebenarnya adalah orang-orang yang tidak ingin RUU perampasan aset koruptor disahkan. Itu sebenarnya. Penjahat. Ya siapa? Ya mereka itu yang di gedung-gedung itu. Nah, Ya. kenapa ya kebijakan-kebijakan yang dibuat saat ini mereka ingin tahu? Karena suatu saat apabila tidak bisa membayar pajak, bisa memblokir dana kalian yang ada di bank. Dan bisa mengambil dan menyita barang-barang berharga kalian yang ada di rumah. Astaga. Jadi Ya. itu kenapa? Ya Allah. Kenapa malah tidak diomongin RUU perampasan aset koruptor? Karena yang di dalamnya pada koruptor semua. nah, dan inilah Penjahat melambatkan kabeh. mereka serigala. Sosok orang-orang yang rakus, sosok penindas rakyat. rakyat, dan ini rakyatnya melambangkan seorang pejuang ya mencari rezeki, akhirnya terkapar lemas karena tak berdaya. Tuh, ingetin. Hancurlah ya. Lihatlah kayak gini ya. Merasa mereka tinggi tak tersentuh ya. Rakyat sendiri nanti akan menentuh dan Tuhan yang akan menyentuh kalian, hei para pengkhianat bangsa. Dan parahnya sekali sebagian Tikus and the gang nih. konten kreator yang berbau politik yang awalnya Berjuang bener. berjuang untuk Konoha ini tiba-tiba beralih fungsi, berputar balik karena segelintir uang Tuh, ingetin. yang besar sekali, Wow. sehingga mereka bisa dibeli Betul. untuk komunikasi. 1 jam saya 5 miliar ya. Oh wow, si B. 1 miliar saya 1 jam? 1 jam saya segini ya. Durasi saya segini ya. Mau konten apa nih? Saya bisa kok Gitu, menggiring Ki. lagi. Gitu, Ki. Ya, tuh. Ya, itu yang saya sayangkan, dan ternyata mereka tidak benar-benar untuk membela Konoha. Betul. Atau mereka tidak benar-benar mengawal rakyat ini. Ya, ternyata Banyak yang putar balik. banyak yang putar balik karena uang, Ki. Ya. Cuan. Ya, mohon maaf. Tidak untuk pintu misteri. Ya. Mau bayar berapapun, tidak untuk pintu misteri. Kami sudah bersyukur sekarang. Ya. Bisa makan, bisa hidup. Walaupun ancaman-ancaman di luar sana masih sering kami hadapi. Ya, tapi kami tidak akan gentar, makin kami gila.
makin kami makin gila. saya akan bongkar semuanya. Sok berasa Garuda di dada. Mana Garuda di dada kalian? Nggak suka dengan pintu misteri yang membuka kebenaran. Ya, dari awal Mas Jawir bilang, jika raja benar kita akan bela. Jika salah ya kita akan bilang salah. Itu adalah komitmen dari kita. Ya, Sudah dilakukan upaya apapun saya sebagai spiritual ya untuk memberitahu, untuk Rogo Sukmo, untuk memberitahu spiritual yang saat ini yang dulu ditendang, memberitahu untuk ini salah loh, ini salah Nggak loh, didengar. sampai spiritualnya pun ditendang. Dan saat ini mau datangnya lagi spiritual itu tidak mau dia. nggak mau lah. Ya, Itu sudah dilakukan upaya itu, tapi bebal. memang terlena. Ya, kenapa? Para prajurit-prajuritnya nggak terima. Ya, mau teror kita. Silahkan. Ya, anjing jadi babi. Ya, kepala kalian nanti salah satunya di situ. Baru tahu rasa kalian. Ya, kau. Ya, Dari sini semuanya ya itu tadi menyayangkan sekali seorang konten kreator yang begitu besar ya, yang banyak dilihat oleh rakyat-rakyat malah beralih fungsi. Sayang sekali. betul ya. Dan di pintu misteri ya, mohon maaf apabila memang mulutnya Mas Jawir kemudian Ki Macan hanya poin-poinnya saja. Kita tidak Ya. sepintar mereka yang so ahli politik sana sini, tetapi Ya. busuk semuanya. Yang pinter ngomong sana sini, nanti berdasarkan ini, oh tidak. Spiritual pintu misteri melihat dari sebuah energi kenyataan dan apa yang akan terjadi dan apa yang disembunyikan. Ya, seperti itu. Emosi Mas Jawir, Ki. Sabar. Nggih, Ki. Baik. Karena kita bahas Energi yang negatif, jangan ya. sampai terbawa. Terbawa. Baik, mohon Karena maaf kita ya. mewakilkan dari rakyat-rakyat kemana akan dituju nantinya. Ya, baik. Ada lagi? Baik, Ki Macan. Berarti itu tadi ya, Ki, ya. Pajak saat ini adalah seperti ini dan terlihat bagaimana para serigala-serigala ya yang sok mengatasnamakan rakyat, tidak membahas untuk rakyat dan tidak menjaga dan tidak melindungi kita ya, rakyat. Membiarkan mereka sibuk dengan anggarannya sendiri-sendiri dan bagaimana bisa mengambil kekayaan negara Indonesia, pengkhianat ya. Azab laknat segera mendatangi kalian. Lanjut, Ki. Baik, Ki Macan. Ya. Wah, terus Ki Macan, ini pintu misteri mewakili suara dari rakyat. Ya. Baik, Ki Macan. Bagaimana mengenai energi negara Konoha sekarang ini, Ki? Ya, saya akan mencoba menarik energi dari Konoha saat ini. Energi Konoha. Bukan seorang ya, tapi gerombolan laki-laki yang sedang memegang kayu, matanya ditutup dan untuk memukul lebah. Inilah gambaran yang terjadi, yang saya lihat ya, energi yang tidak biasa di dalam satu negara ya, yang harusnya negara ini negara paling terkaya, tapi energinya malah membuat rakyatnya cemas sehingga mereka bingung mau komplain kemana, mau marah kemana, karena matanya sudah ditutup. Mata ditutup dan bahkan mereka bingung mau mengadu ke siapa. Ya, jadi kecemasan, ketakutan, dan energi bingung apalagi yang harus dilakukan. Ya, ini energi Konoha saat ini dengan adanya kebijakan dari suatu kerajaan yang tanpa melihat langsung kondisi saat ini, yang mana dari harga naik, sembako naik,
BBM naik, Pajak sekarang. pajak naik, Mana-mana. seharusnya melihat. Sedangkan gajinya tetap segitu aja. Betul. Dan untuk membela diri pun, Hmm. mereka takut. Karena apa? Pasti ada hal-hal yang tidak diinginkan yang mengancam mereka. Ancaman. Kartu ini benar-benar membuat rakyat ya bingung. Karena mau berontak sedangkan matanya ditutup. Ya. Sedangkan mau memukul ada sarang lebah yang akhirnya menyakitkan diri sendiri. Wah, itulah gambarannya. Energi. Sekali mukul bukan tepat di target, tapi di lebah yang mana akan menyiksa dirinya sendiri dengan seragam-seragam itu. Betul. Ya ini, karena lebah itu yang akan maju. Yang menghajar mereka. Sedangkan si rakyat matanya ditutup. Berarti benar-benar udah kacau, tak terselamatkan. Hanya mau mengadu ada siapa ini kayak begini, Geki ya? Astaga, ini adalah sebuah gambaran. Apakah penontonnya Pitu Misteri setuju dengan apa yang terlihat oleh Ki Macan seperti ini nih? Benar nggak, Kak? Ya kan? Seperti ini. Saya bukan menakuti. Bukan menakuti, Ki Macan pesimis. Ya mungkin kalian belum dapat teror. Ki Macan pesimis. Ki Macan nakut-nakuti. Ini adalah kenyataan yang kita anggap emang pahit. Tapi dari ini semuanya kalian akan tahu apa yang harus langkah kemana buat kita nantinya ya. Betul. Jangan sampai terjebak di situasi yang genting. Betul. Karena semakin kesini kalian sudah rasakan sendiri kok energi itu. Betul. Okay. Semakin kesini semakin yang tidak masuk di akal. Seolah-olah raja mulai lupa dia sebenarnya memimpin jutaan orang rakyat, bukan sekelas memimpin RT RW. Tanpa saya menjelaskan detailnya di sini, saya yakin kalian tahu dan kalian sudah merasakan itu semuanya. Betul. Kekhawatiran kalian, kecemasan kalian, ya. Saya tidak memprovokasi di sini, tapi saya sayang dengan saudara-saudaraku di luar sana. Biar apa? Biar kalian setelah ada seperti ini, kalian bisa melangkah, mencari strategi apa yang harus dilakukan. Nah, gitu Ya. ya. Karena di ujung tahun ini semakin suram. Ya, ingat di bagian Jawa listrik sudah mulai padam Nah, gue dengar dan bergiliran gue di Jawa itu sehingga perputaran ekonomi melambat ya, terhenti beberapa. BBM sudah mulai langka ya. Perputaran ekonomi sudah mulai tidak lancar. Nah, karena hutang dari negara banyak Di PLN. Hutang tapi kan bonusnya gede, Ki. Itulah tidak sampai masuk ke sana. Nggak mungkin hutang ya, Rek, ya. Kalau seandainya punya hutang kan nggak kasih bonus. Saya bonusnya miliaran. Semakin bisa semakin bisa memperkeruh, semakin dapat bonus setelah lucunya ya. Lucu, Geki ya. Waduh, baik. Ya, ada lagi? Deh, nih Kiki Macan. Nah, tadi ngomong-ngomong mengenai hal penjelasan kondisi Konoha sekarang, energinya nih, apa yang harus dilakukan oleh rakyat nih, Kiki? Apa yang harus dilakukan oleh rakyat sehingga selaras dengan alam semesta Nah, ya. ini ya, Rek. Selaras dengan alam semesta, bukan selaras dengan kerajaan ini. Ya, selaras dengan alam semesta ya. Ini pusaran yang mana bersatu menjadi satu, Ayo, Rek. membuat lingkaran besar untuk bisa memperbaiki negara ini. Rakyatlah yang mampu bisa mensejahterakan rakyatnya sendiri. Ya, dari rakyat kembali ke rakyat. Ya, di sini bukan maksud hati saya untuk saya mengkritik sebuah kerajaan. Bukan berarti saya mengkritik kerajaan dan saya ingin menjadi raja. Tidak. Ya, tapi bagaimana saya
kita mengkritik melalui alam semesta untuk memperbaiki sebuah kerajaan sehingga sistem dan kebijakan-kebijakannya bisa sedikit saja membuat rakyatnya bahagia. Sedikit saja. Sedikit. Kebijakan mana yang membuat rakyatnya bahagia? Enggak, selalu tertekan. Nih, apabila rakyat sudah bergabung dan membuat pusaran besar, Oke. ya, nanti menyesal. Oh ya, baik. Nah, pasti akan menyesal. Karena rakyat mulai bergerak dari Sabang sampai Merauke, yang mana pusaran ini akan membuat suatu kerajaan akal amburadul. Ya, tapi kalau tidak bisa diperbaiki, maka ini yang akan terjadi. Bergerak. Baik. Mata rakyat akan terbuka dan darah pahlawannya akan mulai keluar. Karena apa? Tekanan. Karena tekanan, gimana nggak tertekan? Dan inilah pusaran pusaran yang membuat dari Sabang sampai Merauke membuat pusaran besar. Amin. Seperti layaknya angin topan yang menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan. Karena dari ini semuanya akan membuat kebijakan baru yang membuat mensejahterakan rakyat. Amin. Dari rakyat untuk rakyat. Wah, dari rakyat dan untuk rakyat. Ayo rakyat Indonesia. Nah, penjelasannya Ki Macan ya. Ya. Siap, Mas Jawir siap kalau untuk negara Indonesia Nusantara ya. Kita harus berjuang untuk negara Indonesia ya. Membuat sebuah pusaran tornado dari rakyat untuk rakyat ya. Karena siapa yang akan kita andalkan? Tidak ada lagi ya. Kita ngelihat bagaimana yang si tikus-tikus, gedung-gedung tikus ya. Kalau nanti ada pergerakan kayak gini, hilangkan semuanya. Nggak mau ada satupun ya manusia-manusia bekas-bekas tikus-tikus itu ada di hal baru yang akan kita gerakkan. Sebentar. Oke. Ini kan permasalahan ini ada di gedung tikus ya. Yang satu aja, sahkan saja RUU perampasan aset koruptor. Ya, orang yang sudah korupsi ambil semua aset-asetnya, harta-hartanya, Miskinkan. ya. Tapi kenapa sampai saat ini RUU perampasan aset koruptor tidak disahkan? Itulah penjahatnya, ya. Dan kenapa pada saat permasalahan ini dari pajak, dari demo, dan segala sesuatunya mereka tidak tersentuh. Kenapa? Kenapa? Pemainnya tunggal adalah di situ. Pemain tunggalnya ada di tikus itu. Nah, itu ya. Kenapa tidak tersentuh? Aman-aman saja kan? Tidak seperti bulan Agustus di tahun lalu. Mereka tersentuh. Tapi untuk permasalahan ini, mereka tidak tersentuh. Ya, pemainnya nggak bakal tersentuh. Karena pemainnya yang menggerakkan Ya, semuanya, Geki betul. ya. Tidak tersentuh. Ini rakyat Indonesia ya. Kita dipajakin, semua hal dipajakin. Kenapa perampasan aset koruptor tidak disahkan Ya. saja? Supaya apa? Kita nggak dipajak-pajakin. Betul. Nah, kekurangan kan dana triliunan. Gimana sih Pak Raja? Nggak ngerti aku dah. Dan satu hal lagi, ya, permainan dari pencucian uang dari para koruptor-koruptor itu di luar sana ya, melalui money laundry. Jadi apabila ada seseorang yang 1 tahun bisa membuat 4 usaha, 5 usaha, 7 usaha dengan secara cepat, ya, Hati-hati. hati-hati. Itu cara mereka untuk mencuci uangnya, sehingga uangnya yang penting buka aja dulu, ya, mau ada omset nggak ada omset, yang penting buat laporan untuk pemasukan setiap hari, sehingga uang itu bisa menjadi uang penghasilan usaha, jadi uangnya halal. Halal gitu Yogi. Kata mereka. Kata mereka. Terus nanti kalau udah mulai terendus, langsung jual BUC. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bebas menceritakan di sini ya, bobrok sekali, bobrok. Tapi harapan saya ya, semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja ya. Baik-baik saja kalau semuanya yang di tikus-tikus itu disemprot hama, Ki. Ya. Baik. Oh ya pasti. Nggih?
Baik Ki Macan, ini pertanyaan selanjutnya nih Ki Macan, ini mengenai berarti itu Indonesia defisit ya Ki saja nih Ki yo. Sebenarnya defisit, tapi ya. ditutup-tutupi. Tutup-tutupi ya Ki yo. ditutup-tutupi. Jaga pencitraan nggih. Ya, jaga pencitraan. Baik, ngomong-ngomong hal itu nggih Ki ya, Ki Macan, sisi gelap dari program MBK dan Kodes apa nih Ki? Aduh, sebenarnya saya sudah muak dengan seperti itu ya, tapi ya sudahlah. Karena ini permintaan visi. Apa tadi sisi gelap ya? Nggih, sisi gelap dari program MBK dan Kodes nih. Visi ini ada niat, ada udang di balik batu. Visinya, visi. Dan kartu nomor 2, ya ini seorang bapak yang sedang menaburkan gendang kepada anak-anaknya. Ini sebenarnya MBG Kopdes dan Kopdes ini untuk jangka panjang, selain untuk memberi makan gratis katanya ya. Dan koperasi desa ini untuk menstabilkan ekonomi katanya, perputaran pasar. Saya lihat di sini titik gelapnya ya. Ada rencana lain untuk pemilihan umum nanti. Oh, rencana untuk pemilu tahun 2029. Ya, jadi orang-orang yang bekerja di sana, sini tempat ini, di Kopdes dan MBG akan diwajibkan untuk memilih coblos sesuai yang sudah diangkatnya. Oh alah. Ya. Jadi kelingan zaman dulu. Seperti itu, wajib ya. Gitu. Kalau tidak akan dipecat. Ya seperti itulah. Gitu. Jadi baik, saya akan mencoblos. Ngono ya rek ya, makanya dilatih kayak ngono. Betul. Seperti itu. Tujuannya itu. Ada untuk jangka panjang. Pada saat pemilihan itulah sudah dibentuk sekarang. Tujuannya itu. Gitu nggak Ki ya? Jadi ingat zaman dulu, kalau yang AEN harus nyoblos yang kuning. Nah, bener nggak, Rek? Ya kan, PNS harus nyoblos yang kuning. Nah, kebetulan almarhum Bapak PNS harus kuning. Jadi si partai itu terus bertahan. Dan agar itu tetap bertahan ya Ki ya, bro lah. Ki Macan, ini sangat menarik. Mas Jawid ingin menanyakan ini tadi. Ini Pak Purbaya, boleh nyebut Pak Purbaya? Ki? Boleh. Pak Purbaya yang akan membongkar mega korupsi. Ya, terserah kalian mau setelah mega dititik di koma tanda seru juga nggak apa-apa ya, Rek ya. Nah, ini Ki Macan. Dengan ratusan triliun, kira-kira ke depannya pasti kan nggak bisa tinggal diam itu orang. Nah, apakah akan berjalan dengan mulus ataukah banyak hambatan? Wah, ya. Ini dia. Ya. Hey. Ini ngomongnya pelan-pelan ya. Oh, pelan-pelan. Ya, jangan sampai terjurus yang tidak. Ini ya, baik. Wanita berjubah hitam, ilmu hitam, dan di bawahnya ada apa, binatang apa nih? Oh iya. Banteng. Ya. Duduk dengan perisai yang menantang. Kau berani melawan, nyawa taruhannya. Tuh, dengerin Nih. Lihat. Ya? Ini dia. Lihat, Rek. Ya. Dan ini pohon dan akar. Ya. Sosok Purbaya ini akan melawan sekuat akar dan pohon untuk bisa menumbanginya. Wah, ya. Purbaya ini walaupun dia berdiri sendiri, tapi kuatnya layak pohon dan akar. Mantap bener. Ya,
Dia tahu Mati. semuanya seluk-beluk permainan 537 triliun yang Yes. disembunyikan sampai saat ini. Oh, yang di Ya. banker-banker itu. Disembunyikan saat ini. Inilah cara satu-satunya untuk menyelamatkan negara ini. Walaupun dia berdiri dengan sendirinya, tapi akarnya sangat kuat untuk menopang segala perisai yang ada, yang sudah disiapkan untuknya. Amin. Ya, suatu saat akan ketahuan. Ketahuan, Ki. Ya, sebelum tahun 2026 akhir, itu paling lama. Oh. Ya, mudah-mudahan aja pohon dan akar ini selalu kuat karena dia berdiri kokoh sendiri. Pak Purbaya. Ya, berdiri kokoh sendiri. Tapi ini sudah mulai diadu domba oleh pihak-pihak penasehat raja. Sama, Pintu 1 tuh. KDM juga sudah mulai diadu domba oleh penasihat-penasehat raja. Dan yang bodohnya, si rajanya gampang percaya. Nah itu. Sampai salaman aja nggak mau. Tuh kan? Dah ya. Dah. Terus gimana Kita dong, Ki? doakan saja yang terbaik. Doakan ya. yang terbaik. Saya yakin niat baik, apalagi untuk Nusantara. ini, insya Allah akan ada jalannya, dan si pohon dan akar itu akan diperkuat akarnya. Sekuat apapun perisai Betul. yang menebang pohon itu, ya, pohon itu akan kebal, akan kuat dengan akar yang ada di bawah. Waduh, gitu ya. Itu wanita hitam, ya. Wanita hitam itu lihat sendiri ya, perisainya tinggi dan dia menantang. So ini ya, Ki ya, nggak, saya tidak akan tersentuh dan tidak terkalahkan ya. Nih lihatin ini ya, alam semesta yang akan menyentuhmu juga ini ya. Mau kau sembunyi, mau kau minum obat pil birunya Illuminati satanik ya, yang kau beli ratusan triliun, nggak akan ngefek ya. Kau akan tetap tersentuh oleh alam semesta. Hey, ya, pengkhianat bangsa sebenarnya. Wah, Ki Macan. Ya, Berarti ini Pak Purbaya berjuang sendiri nih, Ki. iya. Wah, Pak Purbaya jangan khawatir. Semangat untuk Nusantara, karena leluhur Nusantara pasti akan bersama Bapak Purbaya yang mau memperjuangkan mati dengan nama wangi ya. Ya. Kami akan mendukung, kami akan bilang baik Kita akan apabila dukung. baik. Ya, Tapi kalau sudah melenceng, Kami tidak sudah melenceng dan sudah dilempar uang-uang dan akhirnya lupa dengan tujuan awal, kami akan bilang itu tidak baik. betul. Ya. Pintu misteri konsisten. Kalau benar, selama benar ya akan kita jaga. Kita akan bantu Ki ya. Tapi kalau udah tidak benar, ya mohon maaf. Jadi kalau seandainya prajurit-prajuritnya itu tidak terima dengan apa yang Mas Jawir bilang dan pintu misteri bilang, kan anggotanya banyak. Mana nggak ada yang ngasih tahu si rajanya bahwa rajanya perbuatannya salah. Nah, apa sih anggota-anggotanya juga ikut bagian juga untuk korupsi-korupsinya? Nah, terima dibilang gitu. Seharusnya introspeksi, Pak. Ya, perbaiki ya. Katanya untuk negara Indonesia, katanya Garuda di dada. Jadi apapun yang kalian lihat saat ini ya, yang menurut kalian nggak sinkron dengan omongannya atau dialognya atau karakternya yang kalian di sosial media segala macam ya. Ini adalah salah satu skenario dari alam semesta, sehingga hal-hal yang di luar dari akal sehat kita itu akan keluar. Jadi kalian kan tahu, oh kayak gini sebenarnya, oh Akhirnya. segini bodohnya. Gitu loh. Itu gitu Inilah ya. cara semesta untuk menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saya. Mungkin ini salah satu alam semesta agar rakyat Indonesia membuat pusaran itu tadi, Ki. Betul. Waduh ya. Jadi jalani, nikmatnya, syukurin, dan kita Jalani. kuatin semuanya. Jalani, nikmati, dan syukurin. Pusaran ini kira-kira rentan berapa bulan yang akan yang Ki Macan lihat? Sisa dari tahun ini. Sisa dari tahun, Ki ya. 2027 hal baru. Hal baru. Amin amin ya robbal alamin. Ya baiklah.
Ki Macan. Ya. Baik Ki Macan, ini mohon maaf ini sedikit bertanya lagi untuk mengenai sensus-sensus. Kira-kira apa yang harus dilakukan dengan apabila ada sensus-sensus yang baru-baru ini datang nih Kiki? Yang datang-datang ke rumah nenek-nenek ono eneh. Serba salah ya. Masyarakat gimana? Apabila kita tidak memberikan data-data Data? yang konkret, Mm-mm. katanya menentang. Oh nggih. Tapi apabila kita memberikan data-data yang sejujur-jujurnya, Heeh. Tagihan muncul. ya itulah. Gimana Ki? Jadi ya bilang sajalah, Mm. ya kami akan membayar pajak apabila pemerintah mampu memberantas korupsi. Oh iya, Itu saja. ngoten Kiki ya. Perbaikin aja dulu bagian atas sehingga tidak ada korupsi-korupsi lagi. Betul. Sehingga pajak yang kami bayar Mm-mm. bisa tenang kami membayarnya. Gitu. Terima kasih. Baik, Ki Macan, terima kasih banyak untuk seluruh penontonnya Pintu Misteri ya, rakyat-rakyat Konoha. Tadi Ki Macan bilang ya, dimana jika harus ada persatuan, mari kita bersatu, mari kita bergerak, berpegangan tangan karena pemilik negara Konoha ya, rakyat Konoha itu sendiri. Jika pemerintahan Konoha tidak bisa lagi mensejahterakan dan malah membuat rakyat Konoha tercekik ya. Di saat kita bergerak, ingat ya, siapa yang saat ini berada di wakil-wakil Konoha ya. Kita bergerak, jangan biarkan mereka satupun menduduki, karena biang penyakit itu semuanya. Mencabut penyakit harus tuntas semuanya. Jangan beri tempat dan panggung untuk bisa berdiri. Lalu kalau misalnya bertanya, lalu siapa yang akan menolong kita sebagai rakyat? Jangan khawatir, yang menolong rakyat yang seperti kita adalah sesama rakyat nantinya. Kita akan bergandengan tangan untuk saling membantu satu sama lain. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak nih Ki Ya. Macan untuk ramalannya Ki Macan mengenai kisruhnya Konoha ya, dan ada sebuah pesan untuk rakyat Konoha semuanya ya. Mari kita sesama rakyat berpegangan tangan ya, Rek. Ya. Ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan.